wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah MUK 3 atau Manajemen Unit Kerja yang ada di Prodi D3 RMIK. Oke, saya akan share screen. Ya, untuk pokok bahasan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan di pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada pengertian manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan itu adalah bidang keuangan, di mana harus menerapkan prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Nah, ini jadi untuk organisasi perusahaan ini termasuk salah satu di antaranya adalah sarana pelayanan kesehatan, baik itu untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fashiankes lainnya. Nah, tujuan dari manajemen keuangan ini salah satunya untuk memaksimalkan laba atau keuntungan ya. Terus memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Tapi untuk kesejahteraan pemegang saham di sini kalau memang perusahaannya atau organisasinya tersebut sudah go public ya. Go public itu ada para pemegang saham di dalamnya. Nah, kalau misalkan yang mempunyainya itu pemerintah atau swasta, yayasan seperti itu, berarti untuk mensejahterakannya itu, mensejahterakan salah satu di antaranya adalah untuk SDM-nya, begitu ya. Adanya insentif, kalau ada keuntungan, pasti akan ada insentif biasanya. Nah, di sini kegunaan manajemen keuangan, itu untuk mengambil keputusan pokok perusahaan mengenai investasi dan pembiayaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan gitu. Jadi suatu perusahaan atau suatu organisasi itu bisa mengembangkan usahanya, organisasi tersebut itu dengan mungkin berinvestasi gitu ya, mempunyai anak perusahaan dan seterusnya. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan ini ada budgeting. Ya, jadi direncanakan terlebih dahulu anggaran apa saja yang memang harus disediakan gitu, yang harus disusun, yang harus dirumuskan ya. Terus ada accounting. Ya, akuntansinya juga ada laporan arus kas, ya, laporan aset dan seterusnya. Ada auditing. Karena yang berhubungan dengan keuangan itu sensitif, maka harus ada audit ya, sehingga proses keuangan di dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga purchase atau supply ya. Di sini pengadaan. Nah, kita ngambil sumber pengadaannya dari mana? Supply chain-nya kita mau memilih dari vendor mana atau dari perusahaan yang mana gitu ya. Biasanya ada sebentuk kayak kerjasama atau MOU. Nah, di sini tanggung jawab dari seorang manajer keuangan yang pertama itu adalah untuk investment decision. Ya, jadi dia harus bisa menentukan investasi apa nih yang sekiranya dianggap akan menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Kalau misalkan contoh, suatu rumah sakit, ya rumah sakit swasta misalkan. Nah, dia itu sudah dianggap sudah keuangannya itu sudah baik gitu, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, maka manajer keuangan itu harus bisa mengambil keputusan untuk bagaimana nih dengan keuntungan yang besar ini, kita menambah misalkan investasi kita, yaitu dengan entah itu mendirikan klinik di bawah dari manajemen rumah sakit tersebut, begitu ya, atau juga bikin grup ya, beberapa grup rumah sakit yang ada di beberapa kota besar. Misalkan saat ini banyak kan ya
rumah sakit yang grup gitu, dan mereka ada di setiap kota-kota besar. Nah, itu juga salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan investasi yang dimiliki sehingga tetap bisa survive dan bahkan bisa memberikan keuntungan lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, mengambil keputusan atau financing decision, di mana salah satunya dalam pemilihan tadi vendor atau kita memilih supply chain-nya itu mau dari perusahaan yang mana, ya pastinya kita berharapnya kualitas yang baik tapi dengan harga yang murah. Contoh kalau untuk pelayanan kesehatan itu kan ada peralatan-peralatan alat-alat kesehatan yang itu kan harganya mahal-mahal ya. Nah, bagaimana caranya si manajer keuangan ini bisa bekerja sama dengan vendor yang menyediakan alat-alat kesehatan tersebut tetap mempunyai kualitas yang baik ya, terstandar, tapi harganya itu relatif yang lebih murah misalkan dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu kan salah satu pengambilan keputusan yang memang harus diputuskan oleh manajer keuangan. Tuh. Terus, dividend decision. Ini untuk mengambil keputusan dividen. Jadi, dividen itu adalah bagi hasil dengan para pemegang saham atau investor. Nah, ini khusus bagi yang organisasinya atau perusahaannya itu sudah go public atau perusahaan tersebut terkumpul dari beberapa para pemegang saham atau investor. Kalau pemerintah kan sumber dananya itu dari pemerintah baik APBN ataupun APBD ya. Jadi tidak ada untuk bagi hasil untuk investornya. Kalau untuk rumah sakit pemerintah, kalau untuk rumah sakit swasta ini memungkinkan adanya dividend decision gitu. Nah, sumber keuangan pelayanan kesehatan ini ada undang-undangnya, Undang-Undang Pembiayaan Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Ada yang dari pemerintah dan ada yang non-pemerintah. Untuk yang dari pemerintah, itu bisa dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya berupa APBD ataupun APBN ataupun APBD. Nah, untuk berdasarkan Undang-Undang nomor 36 ini, kalau dari APBN itu untuk biaya kesehatan itu di 5% ya, 5% APBN itu untuk pelayanan kesehatan dan itu di luar gaji begitu. Nah, terus kalau APBD itu 10% dari APBD-nya untuk biaya kesehatan seperti itu. Dan yang diprioritaskan itu memang yang berkebutuhan khusus seperti halnya yang kurang mampu ya, ditargetkannya saat ini untuk di Indonesia itu targetnya hanya untuk beberapa lingkup masyarakat ya seperti halnya yang kurang mampu begitu. Itu jadi prioritas gitu. Nah, bisa juga dari asuransi sosial, salah satunya BPJS. Ya, BPJS kesehatan yaitu dengan cross sharing. Jadi sharing cost gitu ya. Itu semua peserta BPJS kesehatan itu melakukan iuran setiap bulannya kan, mau dia sakit, mau dia tidak sakit, tetap setiap bulannya dia bayar iuran. Nah, ketika kita sudah bayar tapi kita belum menggunakannya karena kita sehat selalu gitu. Nah, dana yang kita kumpulkan tersebut itu di sharing gitu ke beberapa masyarakat yang memang memerlukan dana tersebut seperti itu ya. Nah, terus ada yang dari non pemerintah itu bisa dari yayasan. Kalau dari yayasan biasanya anggaran rumah tangga dari yayasan tersebut gitu ya. Bisa juga suatu perusahaan gitu ya, itu perusahaan corporate gitu. Nah, ada yang dari dana sosial, kalau ini organisasi-organisasi, salah satunya organisasi yang NGO gitu ya, atau yang LSM itu kan dari pengumpulan dana sosial. Dan juga bisa dari asuransi sosial lainnya, atau asuransi swasta begitu. Nah, untuk jenis pelayanan kesehatan berdasarkan sumber keuangan, itu ada pemerintah sama ada swasta.
Kalau pemerintah itu sumber dananya tadi dari APBN atau APBD dengan pengelolaannya bisa BLU, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Tentunya hal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, terus kalau untuk yang swasta ini memiliki badan hukum ya, baik yang bersifat nirlaba. Nirlaba itu tidak memprioritaskan keuntungan atau laba ya, atau juga yang berbadan hukum dengan profit oriented atau yang orientasinya ke keuntungan gitu, bisa perseroan terbatas atau persero. Nah, kalau yang contoh yang nirlaba itu ya kalau organisasi tuh yang LSM atau NGO itu ya. Jadi pengumpulannya dari dana-dana sosial atau bansos gitu digunakan untuk masyarakat secara luas. Nah, tapi ini tidak serta-merta untuk mencari keuntungan itu ya. Jadi ini hanya untuk pemberdayaan masyarakat saja. Nah, tapi kalau yang dengan profit atau tujuannya profit oriented itu biasanya yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun yayasan pribadi misalkan ya, yang memang tujuannya itu untuk profit oriented. Bisa perseroan terbatas itu contohnya yang CV gitu ya, di bawah CV, dan persero itu yang di bawah PT kayak gitu. Ya. Nah, langkah dalam manajemen keuangan, yang pertama itu kita harus bisa menentukan tujuan perusahaan ya. Tujuan perusahaannya ini mau apa? Apakah kita mau sebagai contoh kalau swasta ya, apakah kita yang memang mau profit oriented, mencari keuntungan, ataukah yang kita lembaganya lembaga filantropi atau yang nirlaba gitu ya, yang LSM gitu, tidak mengambil keuntungan begitu. Itu tujuan dari perusahaannya, tentukan dulu. Terus menentukan kegiatan perusahaannya. Nah, kalau kesehatan berarti bidang kegiatan perusahaan tersebut di bidang kesehatan. Salah satunya pemberian jenis layanan kepada pasien, begitu ya. Pelayanan apa saja yang diberikan. Tidak hanya rawat inap, rawat jalan, misalkan ada pelayanan-pelayanan lain atau khusus. Nah, itu juga harus ditentukan. Terus mencari sumber pemasukannya dalam perencanaan keuangan. Nah, ini sumber dananya dari mana? Ya, apakah dari investor ataukah kita misalkan pinjam ke bank ya? Kalau yang swasta misalkan, ataukah punya aset sendiri gitu sehingga dikumpulkan gitu. Ya itu jadi harus ditentukan sumber pemasukannya dari mana. Kalau pemerintah sudah jelas ya, pemasukannya dari pemerintah, baik APBN atau APBD. Nah, harus bisa memanage keuangan dan menentukan pengeluaran. Ya, jangan sampai pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, ya. Itu sehingga nanti mungkin akan ditimbulkan suatu kerugian atau bahkan sampai bangkrut begitu ya, atau sampai dilikuidasi. Nah, terus mencatat setiap transaksi keuangan itu harus tercatat ya. Itu yang disebut dengan dapat dipertanggungjawabkan dan juga harus transparan ya. Terus juga dibuat laporan keuangannya. Kan ada laporan arus kas ya, ada balance sheet gitu, ada aset ya, aktiva lancar yang kayak gitu, kewajiban dan seterusnya ya. Sehingga semuanya bisa terkontrol dan keuangan yang dikelola itu sehat, dalam artian tidak ada indikasi fraud ataupun kecurangan atau bahkan kita bisa mendapatkan keuntungan begitu. Nah, ini beberapa sumber yang saya ambil, salah satunya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pembiayaan Kesehatan, ada Permenkes 30 tentang klasifikasi perizinan rumah sakitnya, dan ada dari buku Manajemen Keuangan, Perusahaan Teori dan Praktek dari Sudana. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan terima kasih.